Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke bro, kali ini saya mau membahas sedikit tentang selang radiator ya. Jadi yang mau saya bahas ini penyebab selang radiator ini waktu digas dia kempot. Nah, kempot seperti inilah ya. Bro sering kan ya menjumpai, ya mungkin nggak semua ya pernah menjumpai selang radiatornya itu kempot. Nah, jadi di sini saya mau bahas, mungkin ada yang belum pernah mengalami atau sudah ada yang pernah mengalami. Jadi untuk yang belum pernah mengalami hal seperti ini, yang selangnya ngempot, semoga bisa bermanfaat nanti kalau misal Bro mengalami hal yang sama, mengalami selang radiator bagian bawah kempot. Nah, jadi saya sedikit ini dulu ya, cara kerjanya dulu ya. Jadi untuk cara kerjanya radiator sendiri ini, air dalam mesin ini masuk ke dalam radiator melalui pipa yang atas ini ya. Nah, jadi melalui pipa yang atas dia masuk ke dalam radiator, kemudian didinginkan. Setelah itu, setelah dia dingin, dia turun ke bawah, terus masuk melalui selang yang bawah ini masuk ke dalam mesin. Nah, jadi seperti itu bro. Nah, jadi waktu air radiator ini yang sudah dingin mau masuk ke dalam mesin, itu di dalam sini, di bawah sini, di ujungnya selang ini itu ada termostat. Jadi termostat itu nanti ngebuka, kemudian air ini disedot atau divakum dengan water pump. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi waktu digas itu nanti water pump ini kan berputar ya. Water pump ini berputar, semakin misal dia digas, dia kan kenceng berputar ya. Nah, itu airnya itu naik ya. Nah, naik masuk ke dalam mesin. Jadi air ini disedot masuk ke dalam mesin melalui selang yang bawah ini oleh water pump. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi waktu air panas ini masuk ke dalam radiator, kemudian didinginkan oleh kipas ini, air ini terkumpul di radiator. Air yang dingin ini terkumpul di bagian atas radiator, kemudian nanti dia bersirkulasi masuk melalui selang yang bawah. Nah, jadi penyebabnya kalau misal Bro menjumpai di gas selang yang bawah ini kempot, nah itu berarti tandanya radiatornya ini buntu atau radiatornya kotor bagian dalam. Jadi radiator bagian dalamnya ini banyak yang buntu ya, sehingga waktu digas kevakuman ini kenceng, sedotan water pump ini kenceng, air yang masuk itu cuman sedikit. Nah, jadi air yang masuk cuman sedikit, jadi ibarat pompa ya, pompa disedot. Kalau air yang disedot itu mampet cuman sedikit, otomatis yang masuk itu sedikit, jadi dia sedotannya kenceng, yang disedot ini cuman angin atau airnya ini cuman sedikit saja, jadi gak bisa yang disedot los gitu, otomatis selangnya ini kempot airnya. Jadi waktu digas dia kempot, nanti gas dilepas dia buka lebar lagi, digas kempot lagi. Nah, jadi radiatornya ini buntu, jadi selangnya ini kembang kempis gitu ya, dikarenakan air yang masuk ini kurang atau yang disedot cuman angin. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui sel radiator ini buntu atau tidak? Ini cukup mudah ya. Kalau Bro mau tahu radiator ini buntu atau tidak, Bro tinggal buka tutup radiatornya saja. Di sini Bro bisa lihat ya. Yang pertama Bro bisa perhatikan di bagian tutup radiatornya. Kalau bagian tutup radiator di sini nih banyak kerak atau kuning-kuningan seperti karat-karatan gitu Bro ya. Itu tandanya bagian dalamnya pasti juga banyak keraknya Bro ya. Nah, terus untuk bagian dalam sendiri itu biasanya di sini nih kelihatan kuning. Nah, jadi seperti banyak kerak gitu. Terus bagian dalam sana juga, kalau Bro yang pakai air biasa belum pakai coolant, biasanya itu kalau banyak kerak airnya berubah menjadi coklat gitu Bro. Jadi kayak air sungai gitu Bro ya. Jadi warnanya itu coklat keruh gitu Bro ya. Nah, jadi biasanya yang mengalami
radiator buntu atau sampai berkerak itu biasanya yang belum pakai coolant. Karena untuk air biasa sendiri itu bisa bikin karat Om Bro. Jadi dia bisa bikin karat untuk bagian sistem pendinginannya Om Bro ya. Terutama biasanya di bagian radiator yang sering Om Bro. Nah jadi seperti itu Om Bro ya. Lalu bagaimana kalau Om Bro masih menggunakan air biasa? Kalau Om Bro masih menggunakan air biasa, sering-sering dicek, sering-sering ditap, sering-sering diganti airnya Om Bro ya. Cuman meskipun sering diganti, sering ditap, itu juga tidak menutup kemungkinan radiatornya bakalan bersih terus, dikarenakan meskipun sering diganti, yang diganti ini kan cuman airnya saja Om Bro ya. Untuk keraknya sendiri kan dia nempel di bagian dalam radiator, biasanya di bagian dalam radiator, di bagian termostat, di bagian water pump, biasanya di situ Om Bro ya. Kalau di bagian dalam mesin itu saya lihat punya saya ya, sebelumnya ini kan pakai air biasa, punya saya itu bagian dalamnya bersih, nggak ada kerak Om Bro. Nah jadi yang bisa dilihat itu kerak-keraknya yang banyak itu di bagian rumah termostat, sama di bagian water pumpnya, di situ yang banyak, sama di radiator Om Bro. Mungkin beda bahan Om Bro ya, mungkin kalau bahan dibuat mesin lebih bagus Om Bro ya, jadi dia lebih tahan mungkin Om Bro ya. Saya juga kurang paham kalau masalah bahan-bahan itu ya. Nah jadi seperti itu Om Bro ya. Jadi kalau Om Bro masih menggunakan air biasa, ya sebaiknya sering-sering dicek atau sering-sering dirawat untuk bagian radiatornya. Terus untuk bagian tutup termostat itu di situ biasanya banyak kerak-kerak, sering-sering dirawat, sering-sering dicek, dibuka Om Bro ya, dilihat ya. Karena selain dia jadi kerak, dia juga bisa bikin kropos, jadi dia bisa korosif. Jadi lama kelamaan bagian besinya itu, misal seperti ini contohnya, ini tuh gampang korosif, gampang kropos. Nah ini nanti kalau dibiarkan lama kelamaan otomatis dia lubang Om Bro ya. Nah, kalau sudah lubang gitu, kita masih tetap pakai air biasa, diteruskan lama-lama bisa patah karena dia lubangnya korosifnya terlalu parah Om Bro ya, jadi dia gampang patah nanti. Nah, jadi seperti itu Om Bro ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.